Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Om Dea, saya sekeluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kaum muslimin wal muslimat dimana saja berada. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang macam-macam kegunaan dari produk percetakan ya. Kenapa saya bahas masalah ini? Hal ini berkaitan dengan manfaat yang bisa kita peroleh dari pemanfaatan produk-produk percetakan tersebut ya. Jadi kita akan memperoleh beberapa manfaat saat menggunakan produk percetakan. Yang pertama, sahabat Om Dea, sarana promosi ya. Kehadiran macam-macam produk percetakan membantu kita ketika ingin melakukan promosi bisnis ya. Promosi merupakan kegiatan yang sangat penting dengan tujuan untuk memperkenalkan produk serta manfaatnya bagi para konsumen. Melalui promosi, kita berkesempatan untuk memperoleh peningkatan daripada omset bisnis yang lebih besar. Kemudian yang kedua, sahabat Om Dea, kegunaan dari produk percetakan ini adalah upaya membangun brand ya. Ada pula kegunaan macam-macam produk percetakan sebagai upaya membangun brand. Kita mungkin beranggapan kalau branding tidak jauh berbeda dengan promosi. Keduanya memang mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar ya. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan jangka pendek. Nah, sementara itu branding dilakukan untuk kepentingan jangka panjang. Branding sangat penting bagi para pelaku usaha. Lewat branding yang tepat, kita berkesempatan untuk membangun hubungan emosional lebih dekat dengan para konsumen. Kalau sudah memiliki branding yang baik, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk memasarkan sebuah produk ya. Kemudian yang ketiga, sahabat Om Dea, dokumentasi ya. Kita dapat pula menggunakan macam-macam produk percetakan sebagai sarana dokumentasi. Keberadaan dokumentasi sangat penting untuk menyimpan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang telah kita lakukan. Selain itu, dokumentasi juga berguna untuk penyimpanan data penting. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan data tersebut di kemudian hari. Lalu apa sajakah produk dari percetakan ini? Nah, di sini saya akan membahasnya, sahabat Om Dea. Yang pertama, buku ya. Kategori yang pertama adalah buku. Kita perlu menggunakan layanan percetakan ketika ingin membuat buku. Bisnis percetakan memastikan kita bisa mencetak buku dalam bentuk apapun sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ketika kita ingin mencetak buku tahunan, kita bisa menggunakan layanan percetakan untuk mencetak buku tahunan yang kita inginkan. Buku tersebut menjadi sarana dokumentasi berbagai pengalaman menarik dan menyenangkan ya, selama periode waktu tertentu. Biasanya buku tahunan dibuat sebagai bagian dari tradisi akhir tahun ajaran sekolah ya. Contoh lainnya adalah ketika kita ingin mencetak buku menu makanan ya. Pelaku usaha kuliner memerlukan keberadaan buku menu makanan untuk menjalankan bisnisnya. Di situ mereka dapat mencantumkan informasi mengenai daftar menu yang mereka tawarkan beserta dengan harganya ya. Kemudian selanjutnya, sahabat Om Dea, produk dari percetakan ini adalah bisnis stationery ya. Macam-macam produk percetakan selanjutnya adalah produk yang termasuk dalam kategori bisnis stationery. Produk yang ada dalam kategori ini berkaitan dengan aktivitas pelaku usaha dalam menjalin relasi dengan para koleganya.
Produk yang termasuk dalam kategori bisnis stationery cukup beragam ya. Salah satunya adalah kalender ya. Kita bisa mencetak kalender sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan ya. Harapannya kita bisa memperoleh lebih banyak orang yang mengenal merek perusahaan secara lebih dalam. Ada pula contoh produk bisnis stationery berupa kartu nama ya. Penggunaan kartu nama dalam bisnis sangat krusial ya. Lewat kartu nama kita berkesempatan untuk memperoleh kenalan baru ya. Nah, di waktu yang sama, pemakaian kartu nama juga membuat kita terlibat lebih profesional di hadapan kliennya. Selanjutnya, produk dari percetakan ini, sahabat Omdea, yang ketiga, materi pemasaran ya. Nah, kebutuhan produk percetakan selanjutnya adalah sebagai materi pemasaran. Ada berbagai produk yang bisa kita gunakan untuk sarana pemasaran produk perusahaan. Di antaranya, yang pertama stiker ya. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk menggunakan stiker sebagai sarana pemasaran produk. Stiker dapat kita pakai untuk label. Selain itu, tidak ada salahnya pula ketika kita menggunakan stiker sebagai upaya meningkatkan brand ya. Stiker yang kita cetak tidak hanya perlu memiliki desain yang unik, namun kita juga perlu memperhatikan pemilihan kertas. Beberapa jenis kertas untuk stiker diantaranya adalah vinil, bontak, HVS, Yupo, gold foil, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, brosur ya. Ada pula pilihan untuk menggunakan produk percetakan berupa brosur. Brosur merupakan jenis media yang kerap digunakan sebagai sarana promosi ya. Lewat brosur kita dapat memberi pemaparan informasi produk secara lebih jelas kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, cetak A3 ya sahabat Omdea. Ada pula produk percetakan berupa layanan cetak kertas A3 ya. Kertas A3 memiliki ukuran 297 x 420 mm ya. Biasa digunakan untuk mencetak hasil gambar, namun tak menutup kemungkinan kita menggunakan kertas tersebut untuk sarana mencetak materi pemasaran. Selanjutnya yang keempat sahabat Omdea, poster ya. Macam-macam produk percetakan yang termasuk dalam kategori materi pemasaran adalah poster. Penggunaan poster untuk sarana pemasaran merupakan strategi yang sering dilakukan oleh para pengusaha. Untuk keperluan percetakan poster, kita tidak hanya bisa menggunakan bahan berupa kertas, ada juga pertimbangan jenis bahan lain yang dapat kita pakai ya. Hanya saja kita perlu memastikan kalau pihak percetakan memiliki peralatan pendukung secara lengkap atau tidak ya. Bahan untuk poster yang ditempatkan di dalam ruangan beda dengan poster luar ruangan ya sahabat Omdea. Jadi kita perlu memilih material yang tahan terhadap cuaca ketika ingin membuat poster outdoor ya. Oleh karena itu, kertas bukanlah opsi yang tepat sebagai gantinya. Kita bisa memilih bahan berupa papan MDF, infraboard, foamboard, akrilik, dan sebagainya. Hal yang tidak kalah penting, kita juga perlu mencermati ukuran poster. Kita punya pilihan untuk mencetak poster dalam ukuran besar ya. Namun untuk keperluan tertentu tidak ada salahnya ketika kita mendesain poster dalam ukuran kecil. Untuk kegunaan macam-macam produk percetakan yang keempat adalah display iklan ya sahabat Omdea. Berbeda dengan iklan biasa, display iklan merupakan produk percetakan yang dikemas dengan menggunakan gambar yang menarik ya. Dengan begitu, iklan tersebut mampu menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Display iklan bisa kita desain dalam berbagai bentuk ya. Kita bisa memilih untuk mencetaknya dalam bentuk banner yang bisa dibawa kemana saja dengan mudah. Selain itu, ada pula pilihan untuk mencetak display iklan berbentuk banner dengan ukuran besar ya. Selanjutnya, sahabat Omdea, yang kelima, souvenir ya. Kategori terakhir dalam jenis produk percetakan adalah souvenir. Souvenir bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kita bisa memesan souvenir untuk tamu ketika mengadakan acara resepsi pernikahan.
Selain itu, ada pula pilihan menggunakan souvenir yang ditujukan sebagai hadiah kepada pelanggan setia. Terkait pemilihan jenis souvenir yang dicetak, kita punya banyak pertimbangan. Bisa menggunakan kaos, selain itu ada pula pertimbangan mencetak souvenir dalam bentuk pin, tote bag, dan lain sebagainya. Demikian sahabat Omda, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai macam-macam kegunaan produk percetakan ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang belum silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.